Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Hadirin sidang jamaah subuh insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk senantiasa tidak henti-hentinya untuk memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah jamaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kita sudah berada di 17 Ramadan, dan kita berharap jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini kepada kita, dan kita akan menjadi hujjah bagi kita bahwa suatu saat Allah Subhanahu wa taala selepas Ramadan ini menjadikan kita sebagai hamba yang lebih tinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang senantiasa diampuni dosa-dosanya, sebagai hamba yang Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jamaah sekalian, ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Karena jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin ulama kita, ustaz-ustaz kita sebelumnya mengatakan bahwa ketika seseorang hamba berjumpa dengan bulan suci Ramadan sekali saja jamaah sekalian, maka itu adalah nikmat terbesar yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Karena banyak di antara kita yang mengharapkan hal itu, namun tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah berada di 17 Ramadan. Begitu banyak amalan-amalan yang telah kita lakukan di dalamnya. Baik itu kita berpuasa, salat tarawih, tilawatil Quran, bersedekah, memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Begitu banyak amalan yang telah kita lakukan jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, atti'ullaha wa atti'ur rasul, wa la tubtilu a'malakum." Pada ayat ini disebutkan jamaah sekalian, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulmu, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalanmu. Ulama kita menyebutkan bahwa selain kita diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan amalan-amalan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, kita juga diperintahkan agar janganlah kita membatalkan amalan-amalan kita jamaah sekalian. Mungkin amalan kita yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menerimanya, memberikan ganjaran pahala di sisinya. Namun karena perbuatan yang kita lakukan atau amalan yang kita lakukan, amalan tersebut adalah amalan penghancur pahala atau amalan yang bisa menghilangkan pahala-pahala kita, maka di akhirat kelak kita tidak akan mendapatkan pahala-pahala tersebut. Dan bahkan kita beranggapan bahwa kita mendapatkan begitu banyak pahala, namun ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pahala itu tidak ada jamaah sekalian. Dan bahkan di ayat lain disebutkan, hal ataka hadisul ghasyiyah, apakah telah sampai kepada kalian tentang berita hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khasyiyah, yang mana pada hari itu jamaah sekalian begitu banyak wajah yang tertunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah hamba tersebut tidak pernah melakukan amalan kebaikan waktu di dunia? Apakah hamba tersebut tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan di bulan suci Ramadan mungkin? Apakah dia tidak pernah berpuasa, tidak pernah salat tarawih, tidak pernah bersedekah? Tidak jamaah sekalian. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Mereka hamba ini adalah orang yang senantiasa bersusah payah, bercapek-capek di dunia melakukan amalan-amalan kebaikan. Dia bersusah payah berpuasa menahan lapar dan dahaga. Dia bersusah payah salat tarawih jamaah sekalian di malam harinya, ya,
Dan bahkan meskipun dia bersusah payah untuk melakukan itu, sampai-sampai Anda ada yang mengeluhkan lututnya bergetar melaksanakan salat tarawih jamaah sekalian. Padahal sang imam, ya tidak terlalu panjang bacaannya, sedikit sih. Dia juga bersusah payah jamaah sekalian, bercapek-capek melakukan hal itu semua. Dan bahkan mereka melakukan semua ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya? Taslan naran hamiyah. Namun mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya api yang menyala-nyala. Nauzubillah jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan amalan-amalan tersebut. Mereka berharap bahwa dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata tidak demikian jamaah sekalian. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang telah kita kerjakan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang juga akan memberikan ganjaran pahala di sisinya dengan apa yang kita lakukan jamaah sekalian. Namun semua itu ternyata sia-sia apa yang kita lakukan. Karena kenapa? Kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan amalan-amalan kita. Yang mana amalan tersebut yang bisa membatalkan, bahkan menghapuskan semua pahala kita? Yang pertama adalah kesyirikan. Kesyirikan jamaah sekalian, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apapun segala bentuk kesyirikan, apatah lagi syirik besar, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama bahwa kesyirikan inilah yang akan menghapuskan tanpa sisa jamaah sekalian, semua amalan tanpa sisa. Dan bahkan syirik kecil atau di dalamnya suatu amalan yang di dalamnya dilakukan karena riya, ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ini juga akan menghancurkan amalan tersebut. Tapi untuk riya hanyalah amalan-amalan yang disusupi di dalamnya, bukan semua amalan yang telah kita lakukan. Tetapi syirik besar atau syirik akbar, ketika kita melakukannya, maka jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini akan menghancurkan segala amalan-amalan yang kita lakukan. Sebagai contoh jamaah sekalian, orang yang mendatangi dukun bahkan mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwa dia tidak akan menerima amalan pahala salatnya selama 40 hari jamaah sekalian. Ya, selama 40 hari. Dan tentunya kita harus mewaspadai akan hal ini jamaah sekalian. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang bisa membatalkan amalan-amalan seorang hamba adalah murtad. Keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Berganti agama jamaah sekalian, dari Islam keluar ke agama Islam jamaah sekalian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mar yantadida minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Maka barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, ya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, tidak bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya, yang tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala di dunia ini dan juga di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya jamaah sekalian. Mereka kafir. Kemudian sebuah pertanyaan jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun tidak mendapatkan sedikit pun pahala. Dan bahkan mereka aktif dalam kehidupan sosialnya, senang berbagi, membangun 1000 masjid, tetapi tidak dalam keadaan beragama Islam jamaah sekalian, maka semua itu sia-sia. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu an suatu ketika bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang hamba yang bernama Abdullah bin Jad'an? Dia ini orang sangat baik, senantiasa memerdekakan budak, berinfak dan membangun fasilitas-fasilitas umum yang
untuk kepentingan orang banyak. Apakah mereka tidak akan mendapatkan pahala di akhirat sedikit pun? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya Aisyah, tidak sama sekali. Mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala meskipun orangnya baik. Meskipun mereka membangun 1000 masjid, meskipun melakukan hal-hal yang kita katakan bahwa itu adalah kebaikan untuk semua manusia, dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun kalau dia tidak masuk Islam atau dalam keadaan kafir, jamaah sekalian. Sebagai contoh kita lihat, kita saksikan hari ini jamaah sekalian, sebagai penemu listrik misalnya yang kita tahu bahwa Thomas Alva Edison, dia ada menemukan listrik dan itu berguna sampai hari kiamat jamaah sekalian. Apakah dia akan mendapatkan pahala dari situ? Kata Rasulullah tidak, karena dia tidak masuk Islam. Dia tidak masuk Islam. Ya, tidak masuk Islam jamaah sekalian, dalam keadaan kafir. Tentunya kita hanya bisa berterima kasih kepadanya, karena apa yang kita saksikan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini berkat beliau, temuannya dia, kita bisa melihat dalam kegelapan jamaah sekalian. Ya, melihat dalam kegelapan. Hadirin sidang jamaah subuh insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, yang membatalkan amalan-amalan kita adalah ketika kita membenci perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir dalam Al-Qur'an, mereka itu membenci apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan bahkan membenci sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu seorang muslim, tetapi ketika melakukan amalan dengan berat hati, dengan kedongkolan yang ada pada dirinya, jamaah sekalian mengeluh, kenapa kita mesti berpuasa, berlapar-lapar dan sebagainya. Ya, ada perasaan berat hati jamaah sekalian. Maka kata para ulama kita menyebutkan bahwa ini adalah salah satu membenci daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Membenci sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus mesti salat 5 waktu misalnya? Ya, bersusah payah. Ini adalah salah satu kata ulama indikator bahwa kita membenci sunnah-sunnah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah merendahkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, merendahkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan mungkin kita dengar jamaah sekalian, begitu banyak sunnah Nabi yang telah dicontohkan oleh ulama kita, dan bahkan sampai hari ini jamaah sekalian terlihat begitu banyak sunnah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat kita mungkin atau orang di sekitar kita. Jangan sampai terlontar dalam ucapan kita atau dalam pikiran kita untuk mencela hal tersebut. Misalnya kita lihat orang pakai cadar, jangan sampai kita mencelanya bahwa itu ada lagi ninja itu yang datang, cuma matanya yang kelihatan dan sebagainya. Ada lagi itu orang yang terangkat ujung celananya, atau banjir kah atau apa dan sebagainya. Itu salah satu bagian daripada mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati jamaah sekalian, meskipun itu hanya dalam keadaan bercanda, tetapi bagi kata ulama itu adalah perbuatan yang bisa membatalkan amalan-amalan kita. Jadi hati-hati dah, kita berhati-hati dalam hal yang demikian jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah subuh insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah meninggikan suara kita lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih daripada suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus amalanmu sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada bertanya, bagaimana mungkin kita bisa meninggikan suara kita di hadapan Nabi?
sedangkan kita tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bercerita langsung dengan Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari ulama kita adalah meninggikan suara, maksudnya adalah merasa lebih benar apa yang dia miliki dari apa yang telah diperintahkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia merasa lebih benar. Ya. Kenapa Rasulullah memerintahkan seperti ini padahal kita bisa melakukan yang lebih? Ya. Dan bahkan menambah-tambahkan suatu hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menambahkan ajaran jamaah sekalian itu salah satunya, ya. Salah satu daripada meninggikan suara para alim ulama, ya, sebagai pewaris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hal ini jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala menghapus amalan-amalan kebaikan kita. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menyebut kebaikan yang telah kita lakukan. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau bukan saya tidak begini di masjid misalnya. Kalau bukan saya tidak seperti ini kok. Tidak jadi orang kok. Tidak seperti ini kok. Iya, kita senantiasa menyebut itu. Dan bahkan misalnya kita bersedekah kepada orang lain, melakukan pemberian itu, seandainya bukan saya kasih kok tidak begini kok. Seandainya bukan saya kasih kok baju tidak pergi ke lebaran pakai baju baru misalnya. Iya. Menyebut kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang lain jamaah sekalian. Ini ya, hati-hati, itu akan menghapus segala amalan-amalan yang telah kita lakukan. Ketika kita sudah bersedekah kemudian senantiasa disebut-sebut di hadapan orang yang telah kita berikan, maka itu akan menghapus pahala sedekah kita. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian adalah ujub. Bersikap ujub. Apa artinya? Merasa lebih tinggi daripada orang yang lain. Ya, siapa lu? Begini Jako, siapa saya? Ya, saya ini lebih daripada kalian. Ya, seperti itu. Merasa lebih hebat lah, lebih pintar lah, lebih jago lah dan sebagainya. Ya, di hadapan saudara-saudaranya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa suatu ketika ada seorang ya pendakwa mendakwakan kepada saudaranya untuk hal-hal kebaikan. Namun saudaranya ini membangkang, tidak mau mendengar ucapan sang ustaz tersebut. Sampai-sampai sang ustaz itu mengatakan bahwa kamu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking jengkelnya. Namun jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang mengatakan bahwa aku tidak akan mengampuni seorang hamba, jamaah sekalian, tidak akan pernah mengampuni seorang hamba, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, aku akan memasukkan surga orang tersebut dan aku akan memasukkan ke dalam neraka orang yang mengatakan hal yang demikian. Jadi kalau kita menasihati saudara-saudara kita, nasihati saja. Jangan karena dia tidak mau mendengarkan nasihat kita, mungkin bilang pergi ke sembahyang misalnya di masjid, kemudian dia tidak menggubris apa yang kita katakan, janganlah kita marah, doakan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Karena kita bisa ke masjid misalnya, kita bisa melakukan amalan-amalan kebaikan itu karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita jago jamaah sekalian. Sehingga mungkin ada yang beranggapan ketika ada saudara kita yang baru datang di masjid pada saat bulan Ramadan, kita mengatakan bahwa dari mana ini baru datang di masjid bulan Ramadan? Iya. Selama ini dari mana lu? Misalnya. Ya, jangan kita mengatakan hal yang demikian. Karena sesungguhnya dia datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tamu Allah Subhanahu wa taala, bukan tamu pengurus masjid. Bukan tamu-tamu kita jamaah sekalian, tapi itu adalah tamu dari Allah Subhanahu wa taala. Hargai dia. Ya, berikan ya apresiasi kepadanya jamaah sekalian. Ya, jangan kita menganggapan bulan Ramadan tompi baru datang sembahyang, tidak jamaah sekalian. Kita hanya bisa berharap bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa ya diberikan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini di bulan Ramadan kita rajin ke masjid, dan insyaallah di luar bulan suci Ramadan kita masih diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling penting jamaah sekalian, ketika di akhir hayat kita, ketika ditutup dengan su'ul khatimah, nauzubillah jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba ya yang sepanjang hidupnya ya dia beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan kebaikan sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga. Namun di akhir kehidupannya jamaah sekalian ya dia melakukan amalan penghuni neraka sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian jamaah sekalian, ada seorang hamba yang selama hidupnya melakukan amalan-amalan penghuni neraka sehingga ketika tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka jamaah sekalian. Namun di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penghuni surga sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga. Dan tentunya harapan kita jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Ya, innamal a'malu bil khitan bil khawatin. Sesungguhnya jamaah sekalian, ya, kebaikan itu sangat bergantung pada akhirnya jamaah sekalian. Jadi akhirnya jamaah sekalian, demikian halnya di bulan suci Ramadan, kita menginginkan menutup bulan suci Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang lebih lagi jamaah sekalian. Jangan sampai di 10 terakhir Ramadan kita sudah tidak ada di masjid, di mana misalnya, ataukah kita sudah disibukkan jamaah sekalian dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari amalan-amalan soleh di 10 terakhir Ramadan. Iya, karena sesungguhnya kesuksesan Ramadan seorang hamba adalah dilihat pada akhirnya. Iya, innamal a'malu bil khawatin, bahwa sesungguhnya ya amalan itu tergantung pada akhirnya jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan kita menjadi sebagai pemenang-pemenang di bulan suci Ramadan, sebagai pemenang di bulan suci Ramadan, dan kita mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap jamaah sekalian dari segala yang membatalkan amalan-amalan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang seperti ini yang bisa menghanguskan setiap amalan-amalan kita jamaah sekalian. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Kita berharap bahwa kita sudah berangan-angan ya, kita sudah berangan-angan bahwa pahala saya banyak, namun kata Allah Subhanahu wa taala, haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan, sia-sia jamaah sekalian. Ya, jadi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekira demikian apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah khilaf tentunya itu dari diri kami pribadi dan syaitan laknatullah alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.